kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Mungkin 2 bulan 3 bulan sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden, secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja. Perombakan kabinet memang hak sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto. Namun ketika Prabowo memutuskan merombak kabinetnya kemarin, tetap saja alasan pergantian menjadi pembahasan publik. Jika pada reshuffle pertama Februari 2025, Presiden hanya mengganti Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro, maka reshuffle kedua ini, Presiden merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih. Menteri Keuangan yang tadinya dijabat Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Purbaya juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi digantikan oleh Ferry Yuliantono. Ferry Yuliantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, diisi oleh Mukhtarudin. Mukhtarudin sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dijabat Dito Aryo Tejo juga digantikan. Sosok penggantinya masih belum diketahui. Posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan pun digantikan. Namun, sosok penggantinya juga masih kosong. Presiden juga melantik kementerian baru yaitu Menteri Haji dan Umrah. Menteri Haji dan Umrah dijabat Muhammad Irfan Yusuf serta Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Yang menarik perhatian tentu saja pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Bagaimana tidak, Sri boleh dibilang sosok menteri paling senior yang sudah dipercaya sebagai menteri sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dia kembali menjadi menteri di era Jokowi dan berlanjut hingga ke Presiden Prabowo Subianto. Kegelisahan jiwamu kasih, dan nanti kata kecewamu. Pegawai Kementerian Keuangan pun melepas dengan penuh haru Sri Mulyani. Dalam pidato perpisahan, Sri meminta para pegawai bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas, serta membantu Menteri Keuangan baru, Purbaya Sadewa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Sepekan sebelumnya Sri Mulyani terkena musibah ketika aksi penjarahan terjadi di rumahnya di kawasan Bintaro. Sri Mulyani menyebut usai penjarahan dia tetap hadir di Istana Negara mengikuti rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membahas langkah-langkah mengembalikan ketertiban. Sementara pergantian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding tak lama setelah heboh fotonya dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino dengan bekas tersangka kasus pembalakan liar Aziz Welang. Dalam klarifikasinya, Karding minta publik tak menyalahkan Raja Juli sebab dirinya bertanggung jawab penuh saat mengundang Raja Juli main domino. Yang ngundang Pak Raja Juli itu saya dan itu di posko saya. Jadi kalau ada apa-apa saya tanggung jawab penuh. Tapi jangan salahkan Raja Juli. Tapi personal kenal nggak sih Pak sama Aziz Welang itu? Nggak kenal.
Saya aja baru kenal setelah saya jadi seksi, jadi setelah ada kejadian baru saya approach. Dan clear juga dia secara hukum gak ada masalah. Sebelumnya, Abdul Qadir Karding juga menjadi sorotan setelah sempat meminta warga negara Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri saja. Namun, Karding kemudian memberikan klarifikasinya. Konteksnya saya bicara itu adalah tidak ada istilah mengusir. Saya mengatakan bahwa ada alternatif pilihan yang cukup menjanjikan, yaitu bekerja di luar negeri. Saya harus menjadikan peluang kerja di luar negeri ini sesuatu yang dapat membantu mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sosok yang juga di-reshuffle adalah Budi Ari Setiadi yang menjabat Menteri Koperasi. Sebagai pendiri Relawan Projo, Budi Ari dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. Di era Joko Widodo, Budi sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Nama Budi Ari sempat menjadi kontroversi karena disebut dalam persidangan kasus judi online. Budi Ari menegaskan sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka kan itu kesepakatan di antara mereka, bukan saya bersepakat dengan mereka gitu. Itu lengkap kok di berkasnya. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Media mengutip tergesa-gesa atau misleading atau memframing dan cenderung fitnah ke saya. Pengamat politik Adi Prayitno menilai menteri-menteri yang diganti pada reshuffle jilid 2 memang tak mendapat penilaian positif dari publik. Namun juga penting, publik menunggu apakah pergantian menteri bisa memperbaiki kinerja pemerintahan sehingga menjawab masalah hidup masyarakat sehari-hari. Ya, artinya menteri yang kemudian diganti ini kalau kita mau jujur adalah menteri yang sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk melakukan pergantian. Karena dalam evaluasi publik ini kan resultantenya tidak positif, dia negatif, selalu mendapatkan sorotan. Yang kita harapkan dari evaluasi ini adalah soal bagaimana pergantian kabinet adalah memperbaiki kinerja tentu saja. Soal ekspektasi publik tentang kemiskinan, soal ketenagakerjaan, terkait dengan kemiskinan dan pengangguran, itu memang harus segera ada solusinya, Audrey. Publik itu tidak terlampau peduli dengan faksionalisasi yang ada. Publik tidak terlampau peduli siapa yang punya interest terkait dengan kepentingan politik di negara ini. Tapi at the end secara prinsip adalah pergantian kabinet, ada reshuffle dengan menteri yang baru, adalah performa kinerja mereka itu harus sesuai dengan harapan. Bahwa menteri yang baru itu harus mampu memberikan satu jaminan bahwa ketika dia ditunjuk dan kemudian menjadi menteri adalah sebagai sesuatu yang memang harus sesuai dengan ekspektasi pada Tapi nama-nama ini sesuai. Saat ini publik masih menunggu siapa pengganti Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Olahraga dan juga pengganti definitif Menteri Koordinator Polkam Budi Gunawan. Penggantian kabinet diharapkan membuat pemerintah Presiden Prabowo bekerja lebih maksimal. Tim Liputan Kompas TV.